Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Maria Noveta DG Putri selaku Ketua Kelompok nomor 7 dan teman-teman saya Monika Putri Agung, Muhammad Rafi Permadi, Kevin Bagas Natitupulu, Leo Sukma Wijaya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Hukum Perikatan tentang putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang kami pilih adalah Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1258K/PDT-2015. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir hukum perikatan dan mengetahui perbuatan melawan hukum apa yang ada dalam kasus uang prestasi tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkara yang diangkat dalam putusan Mahkamah Agung ini. Perkara yang diangkat adalah pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal atau klausula yang halal. Seperti yang kita ketahui, pada pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah sepakat mereka mengikat dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal atau klausula yang halal. Keempat unsur tersebut haruslah terpenuhi. Jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, perkara yang diangkat adalah pembatalan perjanjian yang dikarenakan tidak terpenuhinya suatu klausula yang halal atau sebab yang halal. Dan pada putusan Mahkamah Agung ini, ternyata terdapat perjanjian yang dibuat karena klausula yang tidak halal atau sebab yang tidak halal. Yang dimaksud dengan klausula yang tidak halal atau sebab yang tidak halal ini adalah adanya dasar penipuan atau kebohongan dari tergugat kedua. Dan pada pasal 1328 berbunyi sebagai berikut. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian. Apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi dibuktikan. Saya akan menjelaskan para pihak dalam kasus tersebut. Yang pertama ada Doharta Situmorang selaku pemohon kasasi dahulu, penggugat atau pembanding melawan PT Arta Prima Finance Kantor Cabang Pontianak selaku tergugat 1 dan Las Maria Sianturi selaku tergugat 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang duduk perkara dalam kasus tersebut. Yang pertama, bahwa tergugat 2 ada meminjam uang sebesar 30 juta rupiah kepada penggugat dengan bukti kwitansi pinjaman terlampir. Yang kedua, bahwa setelah waktu jatuh tempo pengembalian, penggugat menemui tergugat 2 agar melunasi hutangnya sebagaimana tersebut pada posita nomor 1. Akan tetapi tergugat 2 ingkar janji. Yang ketiga, bahwa setelah berulang kali penggugat menagih tergugat 2, namun tergugat 2 tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya. Sementara itu, penggugat memerlukan uang tersebut. Yang keempat, bahwa selanjutnya penggugat menyerahkan BPKB mobil Toyota Kijang KB777 ST untuk digunakan tergugat 2 mencari pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah sebagai cicilan hutang tergugat 2 kepada penggugat. Yang kelima, bahwa bila mana BPKB yang tersebut di atas dapat digunakan mencari pinjaman uang, tergugat 2 bersedia mencicil ke pihak ketiga. Yang keenam, bahwa selanjutnya tergugat 2 telah menggadaikan BPKB tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada penggugat. Yang ketujuh, bahwa selanjutnya alangkah terkejutnya penggugat mengetahui bahwa tergugat 2 telah menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada tergugat 1 sebesar 67 juta rupiah sebagaimana tertera pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 007-735-044963 dan catatan kondisi kredit nomor 22-PTK-PTK-12-09 yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2009 oleh PT Arta Prima Finance Kantor Cabang Pontianak. Yang kedelapan, bahwa atas perbuatan tergugat 2 tersebut, penggugat melaporkan tergugat 2 ke pihak yang berwajib dengan bukti laporan kepolisian nomor TBL-2008-6-2010-Kalbar-Tabes PTK
Yang ke-9, bahwa perjanjian tergugat 1 dan tergugat 2 sebagaimana tersebut pada posita nomor 7 adalah tidak sah. Yang ke-10, bahwa tergugat 2 telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 6 bulan sesuai dengan petikan putusan nomor 146-PID.B-2013-PN-PTK 11, bahwa akibat perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut yang dialami penggugat adalah kerugian material sebesar 67 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. 12, bahwa oleh karena perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 telah merugikan penggugat, maka diperintahkan kepada tergugat 1 agar mengembalikan BPKB mobil Toyota Kijang KB777ST kepada penggugat tanpa syarat. 13, bahwa apabila tergugat 1 dan 2 mengalami keterlambatan melaksanakan pembayaran sebagaimana tersebut pada posita nomor 11 dan 12, maka diperintahkan kepada tergugat 1 dan 2 untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 setiap hari keterlambatan. 14, bahwa gugatan penggugat tidak sia-sia diperintahkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat 1 dan 2, baik rumah, tanah, maupun mobil. 15, bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan oleh fakta-fakta yang sulit dibantah, maka adalah wajar apabila keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum first banding maupun kasasi. Nama saya Muhammad Raffi Permadi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang pertama, bahwa terdapat gugatan tersebut mengajukan apresiasi yang pada pokoknya sebagai berikut. Error in person, bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atas perkara yang disengketakan. Diskualifikasi in person, karena objek yang disengketakan adalah satu buah BPKB dengan nomor polisi KB77ST yang tercatat identitas pemiliknya adalah Sabar Tironghora atau bukan atas nama penggugatnya. Jadi yang terdapat di BPKB dan nama penggugatnya itu berbeda. Yang maka patut disewajarkan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Fas jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565K SIP tanggal 21 Agustus 1974, bahwa penggugat telah keliru menarik tergugat sebagai pihak tergugat. Dalam perkara ini, karena antara tergugat 1 dengan penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik dalam perjanjian ataupun perjanjian dan atau perselisihan hukum lainnya, yang mempunyai hubungan hukum dengan permasalahan utang piutang dengan penggugat adalah tergugat kedua, maka terhadap tergugat 1 yang digugat penggugat sudah patut dan sewajarnya untuk ditolak. Fas jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 414 SIP 1958 tanggal 13 Desember 1958. Yang kedua, obstacle libel, kabur atau tidak jelas, bahwa gugatan penggugat yang mengendalikan tergugat 2 telah dijatuhi sanksi pidana sesuai putusan nomor 146 PID B 2013 PN dalam hukum acara perdata. Gugatan yang sedemikian tidak dapat dibenarkan atau diterima, bahwa dikarenakan dalam putusan tersebut tidak ada tertampak siapa yang menjadi pemilik BPKB mobil terperkara. Dalam hal urusan hukum perdata berbicara mengenai pemilikan, maka gugatan yang sedemikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur, serta bertentangan dengan hukum acara perdata. Maka dimohon kepada majelis hakim yang terhormat agar gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas karena tidak mendalikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dituntut dalam ventinum. Hukum yang terjadi secara konkretor dan realistis adalah once prestasi. Maka oleh karena itu, dengan tegas dijelaskan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan once prestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara. Atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, untuk ganti kerugian disyaratkan adanya suatu unsur kesalahan, yang dimana dalam hal ini penggugat tidak menerangkan secara jelas
tegas dan benar di mana letak unsur kesalahan dari tergugat 1 sehingga harus memberikan ganti rugi. Maka atas ketidakmauan tergugat menguraikan dan menjelaskan sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya, hal dinyatakan ditolak dan tidak diterima. Terima kasih. Nama saya Kevin Bagas dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang keputusan hakim dalam kasus ini. Jadi dalam kasus ini Hakim Negeri Pontianak memutuskan tergugat 1, yaitu PT Arta Prima Finance Kantor Cabang Pontianak, dengan tergugat 2 melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dan tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim juga mengadili pemohon kasasi yaitu Doharta Situmorang dengan menolak permohonan kasasi serta memberikan denda sejumlah Rp500.000 untuk biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Terima kasih. Nama saya Leo Sukmajaya dari kelompok 7 ingin menganalisis kasus Doharta Situmorang sebagai penggugat bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sodarso, Gang Pajajaran 1, nomor 36, Perumas 2, Pontianak Barat. Pemohon kasasi dahulu penggugat atau pembanding lawan PT Arta Prima Finance Kantor Cabang Pontianak berkedudukan di Mega Mall Blok G nomor 32 Pontianak. Yang kedua, Las Maria Sianturi bertempat tinggal di Komplek GH Indah Alam RT 10 RW 12 nomor 13 Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Para termohon kasasi dahulu para tergugat atau para terbanding Mahkamah Agung tersebut menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi dahulu penggugat atau pembanding telah menggugat sekarang para termohon kasasi dahulu para tergugat atau para terbanding di muka persidangan pengadilan negeri pada pokoknya atas dalil-dalil. Yang pertama, bahwa tergugat 2 ada meminjam uang sebesar Rp30 juta kepada penggugat dengan bukti kwitansi pinjaman terlampir. Yang kedua, bahwa setelah waktu tempo pengembalian, penggugat menemui tergugat 2 agar melunasi hutangnya sebagaimana tersebut pada posita nomor 1, akan tetapi tergugat 2 ingkar janji. Yang ketiga, bahwa setelah berulang kali penggugat menagih tergugat 2, namun tergugat 2 tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya. Sementara itu, penggugat memerlukan uang tersebut. 4. Bahwa selanjutnya penggugat menyerahkan BPKB mobil Toyota Kijang dengan plat KB 777 ST untuk digunakan tergugat 2 mencari pinjaman uang sebesar Rp10 juta sebagai cicilan hutang tergugat 2 kepada penggugat. Bahwa bila mana BPKB tersebut di atas dapat digunakan mencari uang pinjaman uang, tergugat 2 bersedia mencicil ke pihak ketiga. Keenam, bahwa selanjutnya tergugat 2 telah menggadaikan BPKB tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar 10 juta kepada penggugat. Selanjutnya, alangkah terkejutnya penggugat ketika mengetahui bahwa tergugat 2 telah menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada tergugat 1 sebesar Rp67 juta sebagaimana tertera pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 0077350404963 dan catatan kondisi kredit nomor 22-APF-PTK-12-09 yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2009 oleh PT Arta Prima Finance Kantor Cabang Pontianak karena penggugat tidak pernah dimintakan persetujuannya. Bahwa atas perbuatan tergugat 2 tersebut, penggugat melaporkan tergugat 2 ke pihak yang berwajib dengan bukti laporan kepolisian nomor TBL-2008-6-2010 Kalbar-Tabes PTK
bahwa perjanjian tergugat 1 dan tergugat 2 sebagaimana tersebut pada posita nomor 7 adalah tidak sah, bahwa tergugat 2 telah dijatuhkan vonis pidana selama 6 bulan sesuai dengan petikan putusan nomor 146 garing P pidana garing 2013 garing Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa akibat perbuatan tergugat 1 dan 2 tersebut yang dialami penggugat adalah kerugian material sebesar 67 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah, bahwa oleh karena itu perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 telah merugikan penggugat, maka diperintahkan kepada tergugat 1 bahwa apabila tergugat 1 dan 2 mengalami keterlambatan melaksanakan pembayaran sebagaimana tersebut pada posita nomor 11 dan 12, maka diperintahkan kepada tergugat 1 dan 2 untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 setiap hari keterlambatan, bahwa penggugat tidak sia-sia diperintahkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat 1 dan 2 di rumah, tanah maupun mobil, bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan oleh fakta-fakta yang sulit dibantah, maka adalah wajar apabila keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya versat banding maupun kasasi. Nah, menurut kelompok kami tergugat 2 sudah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Jadi dia tidak melaksanakan tidak memenuhi perjanjian tersebut, dan dia juga telah melanggar perjanjian tersebut dengan menggadaikan sebuah BPKB kepada tergugat 1, yakni PT Arta Prima Finance kantor cabang Pontianak. Jadi segitu analisisnya. Demikian dari presentasi kami di kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. So great.